Menurut perspektif Islam, Al-Quran tidak secara langsung memberikan formula atau daftar faktor spesifik untuk meningkatkan kecerdasan otak anak. Namun, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum dan panduan yang dapat diinterpretasikan dan diterapkan untuk mendukung perkembangan intelektual dan spiritual anak. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat disimpulkan dari ajaran Al-Quran dan praktik-praktik Islam. Pendidikan agama yang kuat. Definisi: membekali anak dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, nilai-nilai moral, dan etika. Penjelasan: Al-Quran menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan. Pendidikan agama yang kuat membantu anak mengembangkan akal sehat, akal, dan kebijaksanaan, hikmah. Contoh, mengajarkan anak membaca Al-Quran sejak dini, memperkenalkan kisah-kisah Nabi, dan menjelaskan makna ibadah. Lingkungan yang kondusif. Definisi: menciptakan suasana rumah yang penuh kasih sayang, dukungan, dan stimulasi intelektual. Penjelasan: lingkungan yang positif dan stabil membantu anak merasa aman dan termotivasi untuk belajar dan berpikir kritis. Contoh, menyediakan buku-buku yang bermanfaat, mengajak anak berdiskusi tentang berbagai topik, dan membatasi paparan terhadap konten negatif. Nutrisi yang sehat. Definisi: memberikan makanan yang halal dan bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Penjelasan: Al-Quran menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang baik, halalan thayyiban. Nutrisi yang tepat sangat penting untuk fungsi otak yang optimal. Contoh, memastikan anak mendapatkan cukup protein, vitamin, mineral, dan asam lemak esensial melalui makanan sehari-hari. Doa dan zikir. Definisi: mengajarkan anak untuk selalu berdoa kepada Allah SWT dan berzikir, mengingat Allah, dalam setiap aktivitas. Penjelasan: doa dan zikir dapat menenangkan hati, meningkatkan fokus, dan membuka pikiran untuk menerima ilmu dan inspirasi. Contoh, mengajak anak berdoa sebelum belajar, membaca Al-Quran bersama, dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik, sepanjang hari. Meneladani sifat-sifat Allah Asmaul Husna. Definisi: mengenalkan anak pada nama-nama indah Allah dan berusaha meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan: meneladani sifat-sifat Allah seperti Maha Mengetahui, Al-Alim, dan Maha Bijaksana, Al-Hakim, dapat memotivasi anak untuk mencari ilmu dan mengembangkan kebijaksanaan. Contoh, menceritakan kisah-kisah tentang bagaimana para nabi dan orang-orang saleh meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan mereka. Aktivitas fisik dan istirahat yang cukup. Definisi: memastikan anak memiliki waktu yang cukup untuk beraktivitas fisik dan beristirahat. Penjelasan: aktivitas fisik membantu meningkatkan aliran darah ke otak, sedangkan istirahat yang cukup memberikan kesempatan bagi otak untuk memproses informasi dan memulihkan diri. Contoh, mengajak anak bermain di luar rumah, berolahraga, dan tidur yang cukup setiap malam. Perspektif lokal Indonesia. Jakarta. Di Indonesia, khususnya di Jakarta, prinsip-prinsip ini sering diintegrasikan dalam pendidikan keluarga dan sekolah-sekolah Islam. Banyak orang tua yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Islam atau madrasah untuk mendapatkan pendidikan agama yang kuat. Selain itu, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, pesantren kilat, dan kegiatan sosial di masjid juga berperan penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak. Kesimpulan bahwa otak anak bisa cerdas dengan solusi dari Al-Quran adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan formula instan atau metode ilmiah yang spesifik untuk meningkatkan kecerdasan otak. Namun, Al-Quran menawarkan prinsip-prinsip komprehensif yang, jika diterapkan dengan benar, dapat menciptakan lingkungan dan pola pikir yang kondusif bagi perkembangan intelektual dan spiritual anak. Berikut adalah poin-poin kunci yang dapat disimpulkan. 1. Pendidikan agama yang kuat. Al-Quran menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan. Pendidikan agama yang kuat membantu anak mengembangkan akal sehat dan kebijaksanaan. 2. Lingkungan yang kondusif. Menciptakan suasana rumah yang penuh kasih sayang, dukungan, dan stimulasi intelektual. 3. Nutrisi yang sehat. Memberikan makanan yang halal dan bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. 4. Doa dan zikir. Mengajarkan anak untuk selalu berdoa kepada Allah SWT dan berzikir, mengingat Allah, dalam setiap aktivitas.
Doa dan zikir dapat menenangkan hati, meningkatkan fokus, dan membuka pikiran untuk menerima ilmu dan inspirasi. 5. Meneladani sifat-sifat Allah Asmaul Husna, mengenalkan anak pada nama-nama indah Allah dan berusaha meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 6. Aktivitas fisik dan istirahat yang cukup, memastikan anak memiliki waktu yang cukup untuk beraktivitas fisik dan beristirahat. 7. Tadabur merenungkan alam semesta, mengajak anak untuk merenungkan ciptaan Allah yang menakjubkan, yang dapat memicu imajinasi dan rasa ingin tahu. 8. Kisah-kisah inspiratif, membacakan kisah-kisah tentang para nabi, rasul, dan orang-orang saleh yang penuh dengan inspirasi dan pelajaran. 9. Bahasa yang indah dan puitis, memperkenalkan anak pada bahasa Al-Quran yang indah dan puitis, yang dapat merangsang imajinasi dan kreativitas. 10. Nilai-nilai moral dan etika, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. 11. Kebebasan berpikir dan berekspresi, memberikan anak kebebasan untuk berpikir dan berekspresi secara positif, yang dapat membantu mereka mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. 12. Konsep tawakal, berserah diri kepada Allah, mengajarkan konsep tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Kesimpulan akhir, Al-Quran memberikan panduan holistik yang mencakup aspek spiritual, emosional, sosial, dan intelektual dalam perkembangan anak. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam pendidikan dan pengasuhan anak, diharapkan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, spiritualitas yang kuat, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Kecerdasan sejati, menurut perspektif Al-Quran, adalah kecerdasan yang diiringi dengan kebijaksanaan, keimanan, dan amal saleh.